Oke, Bu Intan lanjutkan lagi. Kita masuk ke teori gembok dan kunci. Setelah kalian amati gambar di yang sudah Bu Intan sajikan ini, ada substrat dan enzim. Substrat dan enzim ini awalnya bentuknya tidak teratur, ya. Yang terbentuk secara rapi enzim duluan. Enzim ini berbentuk seperti teratur, ada geriginya. Nah, untuk menyatukan ini dengan substrat itu seperti ngeblend atau mencampurkan dirinya ke dalam enzim sehingga menjadi satu dan seperti menemukan gembok dan kuncinya akan berpadu, bercampur menjadi satu, nempel, kemudian ada produk yang dihasilkan, produk enzim. Nah, kalau sudah produk enzim ini sudah jadi, apabila terlepas atau terpisah, bentuknya akan tetap bisa menyatu, seperti gembok dengan kunci. Nah, dimisalkan enzim itu merupakan gembok, substrat itu merupakan kuncinya. Enzim itu sisi aktif, jadi dia bisa berikatan dengan substrat secara pas dan tepat. Nah, itulah yang disebut teori gembok dan kunci. Cara kerja enzim tadi di awal sudah gembok dan kunci. Kita ambil lagi substrat plus enzim. Kalau sudah kompleks enzim dengan substrat, enzim itu juga akan membentuk produk. Ini hampir sama. Jadi kerja enzim itu menurut teori kecocokan yang terinduksi. Artinya adalah sisi aktif enzim itu fleksibel, itu dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya. Jadi sisi aktifnya bisa juga menyesuaikan substratnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Ada faktor suhu, pH, aktivator dan inhibitor, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kita ambil contohnya di sini suhu. Enzim butuh suhu yang optimal untuk bekerja. Makin tinggi suhu, kalau suhunya ekstrim, itu akan menjadi denaturasi protein atau mengalami kerusakan protein. Semakin rendah akan terjadi penghambatan reaksi. Kalian lihat di sini dari skala 0 sampai 70 ada aktivitas enzim yang dipengaruhi suhu dalam derajat Celcius. Nah, ini semakin tinggi aktivitas enzim, kemudian suhunya juga akan semakin tinggi, akan semakin menurunkan, akan semakin mendenaturasi atau merusak protein dari enzim tersebut. Faktor yang kedua adalah pH. Perubahan pH bisa mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif, sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Jika kalian melihat dari skala 0 sampai 14, di sini dari pH aktivitas enzim yang kedua dengan pH yang semakin meningkat, itu akan justru menurunkan di aktivitas yang ke-12 ya, akan menurunkan secara drastis. Sisi aktif dari asam amino ini akan menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Jadi antara gembok dan kunci itu nggak bisa aktif, nggak bisa ketemu, sehingga berubah terus asam aminonya. Faktor yang ketiga adalah aktivator dan inhibitor. Kalau kalian lihat di sini, A merupakan molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Contohnya ion Cl. Ion Cl ini disebut amilase saliva. I, molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Contohnya ion cyanida, enzim respirasi. Inhibitor ada dua, ada yang kompetitif dan ada yang non kompetitif, ya kan? Apabila kalian lihat dalam contohnya, di sini ada jumlah inhibitor. Ternyata berpengaruhnya adalah bisa mempermudah, tapi bisa juga menghambat. Kalau aktivator itu molekul yang mempermudah, ya kan? Kalau I itu molekul yang menghambat. Aktivator ada dua. Kalau inhibitor ada yang kompetitif dan ada yang non kompetitif. Nah, oke, itu tadi faktor yang mempengaruhi kerja enzim, ya.
Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang minggu depan insya Allah akan Bu Intan lanjutkan kembali. Dan juga kita akan bahas lagi mengenai perbedaan anabolisme dan katabolisme. Jadi bisa disimpulkan bahwa setelah pertemuan kita hari ini di part pertama, di part kedua kita akan membahas mengenai lebih detail mengenai faktor yang mempengaruhi kerja enzim plus anabolisme dan katabolisme. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Bu Intan tutup pertemuan topik 3 kali ini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.